Ketua Umum Partai Nasional Demokrat atau Nasdem Surya Paloh mengibaratkan Pilkada 2024 seperti berburu hewan. Hal ini dikatakan olehnya saat ditanyakan soal harapan partainya di Pilkada 2024. Satu, fairness dalam berkompetensi terus harus kita perjuangkan. Untuk apa kita bikin kompetisi? Sama aja ilustrasinya. Mari kita sama-sama berburu. Berburu di mana? Kita mencari rusa. Yang satu bilang kita mencari harimau, yang satu bilang kita cari gajah. Kata Surya Paloh di Jakarta pada Senin 12 Agustus 2024. Pilkada 2024 diprediksi syarat kepentingan pragmatis partai politik. Apakah ideologi partai politik dikesampingkan demi menangi pilkada, dan apakah rakyat jadi korban? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Lutfi, terkait tadi masing-masing mempersiapkan kontestasi pilkada di tahun 2024, dan menurut Anda, Bung Lutfi, apakah penentuan koalisi di pilkada ini akan menjadi penentu dalam dinamika politik nasional, Bung? Ya, baik, terima kasih Bung Anggi. Eh, yang pertama tentu yang harus kita perhatikan ya dalam konteks apakah itu pilkada, pilpres ya atau kemudian pemilu. Nah, terkhusus misalnya eh, formasi ya, formasi koalisi di pilkada misalnya, itu yang menentukan itu sebenarnya kepentingan pragmatis partai politik gitu. Kenapa? Karena seringkali antara formasi koalisi di pilkada dengan formasi koalisi di elit nasional itu kemudian kadang-kadang juga berbeda tergantung kepentingan politiknya, begitu ya. Jadi koalisi di tingkat nasional misalnya itu seringkali tidak mempengaruhi formasi koalisi di daerah, ya di daerah tertentu. Di daerah yang lain itu punya pengaruh gitu ya. Dan ini sangat tergantung sekali dengan kepentingan pragmatis dari partai politik itu. Kita ambil contoh misalnya di Pilkada DKI Jakarta. Kita lihat misalnya di Pilkada DKI Jakarta sekarang kan formasinya ini apa namanya sangat dinamis ya. Kita tahu em, apa Pilpres kemarin itu berhadapan beberapa formasi koalisi ya. Ada KIM, Koalisi Indonesia Maju, sekian banyak partai politik, lalu kemudian ada di kubu 01 ada apa Nasdem, ada PKB, ada juga PKS misalnya. Di sisi yang lain misalnya ada PDI Perjuangan dengan beberapa partai politik. Nah, pertanyaannya apakah kemudian di Pilkada DKI Jakarta juga akan serupa? Ini sangat tergantung sekali dengan kepentingan gitu. Bahkan kemudian misalnya berita apa namanya terakhir yang bisa kita update misalnya memungkinkan sekali misalnya PKS bergabung dengan KIM ya, maka kemudian disebut Koalisi Indonesia Maju plus ya. Plus apa? Bisa nanti plus PKS, bisa jadi plus PKB, bisa jadi plus apa namanya Nasdem dan seterusnya gitu. Kenapa? Karena ada kepentingan di situ. Ya, misalnya kenapa dimungkinkan ya, sekali lagi dimungkinkan, ini sangat cair sekali. Kenapa dimungkinkan misalnya PKS itu bergabung di KIM? Karena ada tawaran, ada jatah calon apa sebagai calon wakil gubernur gitu ya. Nah, di sini sebenarnya sangat cair. Sementara kemudian ketika masih bergandengan Anies Baswedan, belum tentu PKS mendapatkan kursi calon wakil gubernur. Ya, itu di Pilkada DKI Jakarta. Lalu kemudian apa namanya di sebelah barat di Sumatera Utara kita kita tahu misalnya koalisi eh, apa formasi koalisi nasional itu ternyata juga berubah ketika di daerah gitu. Buktinya misalnya apa PKS mendukung Bobi ya yang kemudian secara apa sebelumnya mungkin tidak terbayangkan ya kira-kira begitu ketika PKS mendukung Bobi yang notabene merupakan menantu dari Jokowi dan seterusnya gitu. Nah, jadi intinya adalah yang menentukan formasi koalisi, dinamika politik, ya baik di tingkat pusat atau nasional, jelas apa namanya pragmatisme
partai politik. Ya, jadi kepentingan pragmatis partai politik sebenarnya gitu. Jadi apa namanya itu yang kemudian yang akan mempengaruhi apa formasi. Karena setiap daerah itu pasti nanti koalisinya formasi koalisi akan berubah, sangat dinamis sekali. Jadi tidak ada tuh yang namanya ketika kemudian di apa namanya pusat formasi koalisinya A, maka semua daerah A. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Demikian, Mas Anggi. Jadi ideologi partai politik dikesampingkan gitu ya Bung Lutfi demi memenangi pilkada ini. Ya pertanyaannya apakah partai politik itu masih memiliki ideologi? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi kalau kemudian ada pertanyaan apa mengesampingkan ideologi partai politik ya saya malah meragukan. Saya malah meragukan apakah partai politik itu punya ideologi gitu. Apakah mereka punya ideologi gitu. Karena seringkali begini, pilkada, pilpres, pemilu ya itu sangat syarat dengan misalnya kepentingan pragmatis partai politik dan dalam sistem sekuler ya menurut saya ideologi partai itu hanya gimmick saja gitu untuk menarik perhatian konstituen, untuk menarik perhatian pemilih. Misalnya di Indonesia itu mayoritas pemilih itu apa namanya Muslim. Maka gimmick-gimmick yang mereka sebut sebagai ideologi kemungkinan besar akan menyasar pemilih yang mereka beragama Islam. Kira-kira begitu. Nah itu lazim sekali itu. Nah, jadi apa namanya apa yang mereka sebut misalnya idealisme atau kemudian ideologi partai politik ini untuk kepentingan bangsa negara. Kalau bangsa negara memanggil saya akan siap. Oh, kami lakukan ini untuk kepentingan yang lebih luas. Itu menurut saya hanya omong kosong saja gitu. Ya, omong kosong. Kenapa? Karena pada prakteknya apa yang mereka sebut dengan kepentingan bangsa negara, untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan lebih luas lagi, menurut saya itu hanya jargon saja, jargon gimmick ya untuk menarik perhatian konstituen, untuk menarik perhatian pemilih gitu. Karena dalam politik ya dalam sistem sekuler itu ya salah satu prinsipnya itu kan siapa dapat apa gitu ya. Saya kalau mendukung Anda dapat apa? Saya kalau berkoalisi dengan Anda dapat apa? Ya dan seterusnya gitu. Atau misalnya Anda kalau berkoalisi dengan kami akan dapat ini. Ya seperti itu saja sebenarnya. Tidak ada yang namanya eh, kepentingan ideologi atau kemudian ini sesuai dengan ideologi partai kami. Itu sama sekali menurut saya itu hanya gimmick ya apa namanya jargon uh, lebih kasarnya mungkin hanya apa ya hanya omong kosong saja gitu. Faktanya kepentingan lah yang kemudian paling menentukan itu semuanya. Jadi dalam konteks pilkada juga berlaku ada gium andalan tidak ada kawan maupun lawan abadi gitu ya Bung Lutfi, yang ada hanya kepentingan abadi dan rakyat jadi korban gitu Bung. Ya, ada gium tidak ada kawan apa abadi, tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Menurut saya apa ada gium itu akan sangat relevan dan menurut saya akan tetap relevan selama ya, apa namanya mereka ada dalam sistem politik sekuler gitu. Kenapa? Ya karena itulah apa namanya ruhnya sekularisme yaitu ya kepentingan gitu. Mereka tidak pernah setia kepada ide, tidak akan pernah setia kepada gagasan. Ya, sekularisme itu nggak akan partai politik sekuler itu tidak akan pernah setia dengan idealisme, gagasan, ide, apalagi cuma orang gitu. Ya, apa dengan sangat mudah akan mereka tinggalkan. Siapa Anda? Kira-kira begitu. Dulu misalnya sebelumnya bukan berkonflik, misal berhadap-hadapan, dikritik kebijakannya, Anda begini, Anda begitu, dan seterusnya, terus dikritik kebijakannya, ya. Tapi ketika situasi politik berubah, kondisi kepentingan itu berubah, maka akan berbalik disanjung gitu. Nah, itu akan dan sebaliknya. Ada partai politik misalnya yang mengkritik apa namanya politik dinasti. Wah, si Fulan ini mengedepankan politik dinasti, anaknya, menantunya sekian banyak. Nah, ketika kepentingan apa namanya ada di hadapan mereka, ketika mereka punya kepentingan tertentu, orang yang mereka sebut sebagai kroninya politik dinasti akan didukung juga oleh mereka gitu. Jadi sisi yang lain pada satu sisi mereka mengatakan apa namanya mengkritik kebijakan A atau mengkritik
perilaku politik A, tapi ketika kepentingan dia diperlukan, ya maka dia akan dengan sangat mudah melupakan kata-kata yang pernah diucapkan itu. Nah, itu seringkali terjadi ya. Apakah itu kemudian orang ya sebelumnya dikritik habis-habisan, nanti kemudian ketika kepentingan berbicara lain akan menjadi teman. Ya, nanti kemudian sekarang teman, wah bermesra-mesraan, nanti akan jadi lawan, begitu seterusnya, gitu. Nah, jadi adagium tidak ada kawan ataupun lawan yang abadi, kan hanya kepentingan. Menurut saya ini akan tetap relevan ya dalam konteks politik sistem politik sekuler itu. Dan terakhir, Bung Lutfi, apakah pilkada akan menghantarkan pada kehidupan rakyat yang lebih makmur serta beradab kalau tadi pemaparan Anda begitu, Bung? Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada hubungan antara pilkada, pilpres dengan kesejahteraan rakyat. Saya katakan tidak ada sama sekali. Ya, tidak pernah ada hubungan sama sekali antara pilkada dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Silahkan cek, misalnya riset, penelitian segala macam. Ya, kita bisa berani jamin tuh nggak ada hubungan, nggak ada relevansi sama sekali. Dalam demokrasi itu, ya, yang saat ini dipertontonkan, rakyat itu hanya jadi pelengkap penderita saja. Rakyat itu hanya jadi pendorong mobil yang mogok saja gitu. Jika diperlukan rakyat didatangi, jika diperlukan rakyat kemudian diberikan bantuan, jika diperlukan ya untuk menarik perhatian mereka. Tapi kalau sudah tidak diperlukan lagi, rakyat dibuang, ditinggalkan, ya. Nah, yang terjadi itu bukan peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi yang terjadi itu adalah meningkat angka korupsi, meningkatnya angka suap penyuap, meningkatnya angka pencurian uang negara gitu, ya. Kenapa? Karena sistem politik demokrasi itu kan sistem politik yang berbiaya tinggi. Orang untuk jadi bupati harus mengeluarkan uang puluhan miliar, jadi gubernur sekian ratus miliar, sekian triliun, menjadi presiden sekian triliun rupiah. Itu kan biaya politik yang sangat besar. Ya, lalu kemudian politik demokrasi pasti akan menagih itu. Ya, uang yang sudah kami keluarkan itu harus dikembalikan bahkan dengan jumlah yang jauh lebih besar dari yang sudah kami keluarkan. Ya begitulah gitu. Jadi ketika ada pertanyaan apakah ada hubungan antara pilkada dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, ya menurut saya sama sekali tidak ada hubungannya. Bahkan terjadi sebaliknya. Yang terjadi sebaliknya, rakyat akan semakin sengsara. Rakyat itu akan semakin dibuat menderita. Kenapa? Karena partai politik dengan elit-elitnya itu hanya mementingkan kepentingan mereka saja, ya. Menurut saya sangat jauh berpikir untuk memikirkan kesehatan rakyat. Demikian, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Lutfi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa tadi Bung Lutfi sampaikan kita hanya menambah penderitaan saja, atau ibarat tadi Bung Lutfi sampaikan kita sebagai pendorong mobil yang mogok. Mudah-mudahan Bung Lutfi senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitas. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.